tahun baru 2024. Selamat tahun baru kawan-kawan. Terima Halo, kasih nih halo. untuk para pendengar setia podcast Kotak Masuk. Gila. Podcast Kotak Masuk itu tagline-nya apa ya kemarin ya? Kembangkan wawasan dengan canda. Jadi Pemanasan. tahun baru tetap sama ya tagline-nya ya Bang ya? Sementara sama dan kita menyambut 2024 dengan gegap gempita nih. Kenapa tuh Bang? Wih gila, 2024 tuh kalau di NBA itu keren men. Angkanya kan 2023 kan Jordan. Heeh. Sekarang Kobe. Oh masuk. Bener kan? Gue takut salah juga nih. Benar. ya? 24 tuh Kobe, Mamba mentality men. Iya luar biasa. Jadi harus punya semangat yang pantang menyerah ya Bang ya? Ngeri. Sama kayak juga dengan ekonomi nih. Benar. Wah, episode ini kita mau bahas apa nih Bang? Nah, ini namanya juga tahun baru ya teman-teman ya. Kita akan ngebuka tahun baru dengan episode yang kita belum pernah lakukan, yaitu adalah Indonesia Outlook 2024. Indonesia Outlook 2024 itu artinya kita mencoba membuat prediksi gitu ya. Kalau kata Ya. Pak Khatib Basri, Prediksi, salah satu betul. ekonom senior Indonesia, agar orang terlihat pintar tuh mereka suka bercanda dengan membuat prediksi Bang. Dan asumsi. Kita juga mikirkan ini kita baca dari jurnal yang dipublish sama UI ya Nik ya? Iya, LPM. LPM UI. Di lembaga penelitiannya UI lah gitu Oke, dari ekonomi oke. gitu. Dan tahun 2024 dong, terbaru ya. Terbaru. Tapi sebelum terlalu jauh nih Outlook itu tuh apa? Jadi out itu kan keluar Bang. Ya betul. Out itu keluar. Look itu melihat. Nah pintar. Jadi kita melihat lebih jauh. Iya, kita coba memandang, memprediksi mungkin kayak sifatnya terlalu saintifik lah ya. Tapi kita cuman mengira-ngira lah kira-kira 2024 apa yang akan terjadi di ekonomi dan bisnis di Indonesia Bang. Betul. Nah ini juga kenapa kita harus sounding ini ada tujuannya juga kan ya. Iya betul. Yang pertama tuh kita bisa ngasih tahu ke teman-teman yang punya usaha. Benar. Atau sedang bekerja. Ya. Kayak gimana sih keadaan ekonomi kita diasumsikan di tahun 2024 ini. Ya apakah kita harus menambah produksi, Betul. menahan produksi, mengurangi produksi gitu. Atau ya justru menantikan nih apa yang akan kita perlu lakukan kan sebenarnya kan. Betul. Sama juga ini juga nggak cuma untuk teman-teman yang jadi karyawan atau jadi pengusaha. Tapi untuk teman-teman yang berumah tangga. Benar. Atau enggak dia walaupun single tapi dia mempunyai rumah tangga finansial. Nah, apakah dia harus invest, apakah dia harus menabung gitu atau seperti apa gitu kan ya. Ini kita bisa ngasih lihat secara bukan jauh juga ya kalau istilahnya makro, luasan makronya ya. Ya, generik tapi rasanya kita punya data ini cukup kuat. Betul. Jadi mungkin sedikit ngasih guidance lah buat teman-teman. Gitu. Oke. Nah, jadi mungkin yang pertama kira-kira selama 2024 ini apa yang akan terjadi nih Bang Moses? Wah, ini kita kayak reporter olahraga ya di sini. Ya, kalau dari 2024 yang sudah kita pastikan di kuartal 1 ini ada pemilu. Pemilu Presiden Republik Indonesia. Juga pemilihan DPRD, DPR. Ya, Jadi memang sedang ramai sekali. Termasuk kepala daerah ya Bang ya? Termasuk semua. Serentak. Moga-moga lancar. Iya. Karena ini akan mempengaruhi ekonomi kita. Betul. Jika tidak lancar, jika juga gelombangnya makin banyak, misalnya ada pemilihan pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi kita di sini nggak bahas tentang program-program. Enggak. Caleg enggak. Walaupun kita mirip dan- kayak ini ya, capres dan cawapres ya. Bisa lah kita 09 nih. Ya itu juga ada pemilihan presiden yang 14 Februari sampai dengan ada juga 26 Juni ya kalau putaran kedua Ya, ya. nanti putaran kedua kalau memang terjadi putaran kedua akan diselenggarakan di 26 Juni dan nanti puncaknya adalah pengucapan Sumpah Presiden. 20 Oktober. Itu 20 Oktober. Oke. Kita nggak ngomongin tempatnya dulu karena kita juga belum tahu. Next time. Oke, ini gak cuma di Indonesia, di Amerika juga lagi panas juga bro. Ya benar-benar. Di Amerika tuh ada pemilihan presiden AS 5 November 2024. Jadi berbarengan ya tahun politik. Ya, walaupun kita juga tahu di Amerika di tahun 2023 Joe Biden nyaris di-impeach. Ya. Ataupun lagi proses impeach ini kita juga belum tahu ya kan. Tapi itu kenapa mempengaruhi ekonomi karena Amerika adalah salah satu negara adidaya. Yang sangat berpengaruh ya. Yang sangat berpengaruh pada ekonomi. Nah, kalau bisa bahasa simpelnya Amerika kan mengontrol perdagangan juga. Betul. Dia mempunyai perdagangan yang cukup besar di elektronik, Benar. teknologi. Makanya kan kalau dia lagi pemilu, ya kita juga deg-degan. Ada impact lah gitu kan untuk Contoh yang Indonesia. paling impact penguatan US Benar. atau pelemahan US. Ya. Nah, itu kan juga akan berpengaruh ya. Benar. Dolar coy, dolar. Masa nggak ngerti juga dolar nih? Dolarnya kuat atau nggak lemah? Benar. Nah, terus apa lagi nih?
Kemudian juga sampai saat ini juga masih berlangsung konflik Rusia dan Ukraina Iya, gitu ya. Jadi sedikit banyak ya terutama mempengaruhi dari sisi supply chain dan juga ada terkait pasokan energi. Betul. Gitu. Dan ini nggak cuma di Rusia sama Ukraina sih. Setiap negara konflik ya, kalau kita ngomong Israel, Palestina, Ya. Ukraina sama negara-negara yang lain juga, ya itu pasti akan mempengaruhi ekonomi. Karena ekonomi kita di dunia ini kan basisnya memang kapitalisme. Benar. Jadi ibaratnya barang yang ada di negara misalnya Amerika atau enggak Ukraine atau enggak Rusia, jika mereka berperang pasti akan menghambat pola perdagangan atau arus perdagangan. Ya benar. Gitu. Gitu ya. Betul Pak. Betul. Gila. Cocok lah kita ini. Lanjut. Nah yang terakhir mungkin masih ada pengaruh dari moneter global ya, kebijakan moneter global. Jadi kan pasar keuangan dunia ini kan sebenarnya terintegrasi Bang. Oh iya, Jadi sangat. kalau ada satu yang problem, apalagi yang kena atau yang problem adalah negara-negara pusatnya, ya misalnya Amerika, Cina, Jepang, Inggris. Nah itu pasti juga mempengaruhi Indonesia. Nah ini kita spesifik bicara kaitannya yang dengan Bank Sentral Amerika Serikat nih gitu. Contohnya gini aja deh, yang kalau mau jalan-jalan ke US atau nggak ke Jepang, misalnya dia lagi kebijakan moneternya lagi meningkatkan mata uangnya, otomatis kita belanja di Jepang lebih mahal dong. Benar. Kita jalan-jalan ke Jepang, mau ke Gotemba, mau ke Museum Ghibli, One Piece, pasti dari 800.000 bisa jadi 1,5 juta. Gue cuma taunya Tokyo Tower tuh Bang. Nonton Doraemon. Lo harus dengerin. Oh ya, kita juga mention box to box juga. Thank you juga nih. Kita masih di 2024 sama box to box untuk rentalnya. Mantap sekali. Nah, kita lanjut lagi nih. Siap. Untuk apa sih yang harus kita cermati ya? Kan tadi kan secara global nih ya. Jadi tadi kan kejadian-kejadian penting betul. gitu. Nah, jadi kita sudah sampaikan tiga kejadian penting. Jadi nanti 2 kejadian penting kita sampaikan di sini. Nah, 1 kejadian penting nanti kita akan untuk sampaikan di episode berikutnya lah gitu ya. Karena kalau satu semua, kalian juga pusing, kita juga pusing. Dibagi 2 ya kawan-kawan ya. Nah, jadi yang pertama berkaitan dengan tahun politik di Indonesia. Betul. Gitu. Jadi ini berdasarkan paper dari LPM ya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat dari Universitas Indonesia. Jadi menurut studi itu makroekonomi atau sederhananya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, dari sisi pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, net import itu kecenderungannya naik selama tahun politik dan atau 1 tahun sebelum tahun politik. Belanja lah ya. Ya, jadi pengeluaran itu Lebih banyak dibandingkan gitu. bukan tahun politik. Dibandingkan setelah tahun politik. Jadi setelahnya ya. Jadi tahun politik dan juga 1 tahun sebelum tahun politik gitu. Jadi nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini biasanya ada kaitannya dengan incumbent biasanya. Karena incumbent kan pada saat dia mau mencoba berkampanye pasti ingin mempunyai prestasi. Oke, gitu kan. betul. Jadi prestasinya adalah salah satunya adalah menggelontorkan belanja pemerintah gitu. Jadi biar ada pertumbuhan ekonomi yang baik. Kemudian ada bantuan sosial gitu. Jadi ini sangat-sangat diwajari. Dan contohnya di awal tahun ini kita membaca dari Ibu Sri Mulyani menyatakan ada kenaikan gaji PNS. Kesana ya korelasinya ya. Kalau PNS naik gajinya, otomatis belanjanya juga naik gitu. Jadi kayak misalnya ASN, TNI, Polri itu naik 8%, pensiunan 8%? naik 12%. Iya. Wow, inflasi saja. Walaupun kita tidak ada incumbent ya tahun ini, tapi belum. tapi ada ya gitu deh pokoknya. Ya tapi selama rakyat sejahtera, why not? Betul. Gitu ya. Kita kan nggak ke arah pemerintah atau enggak oposisi ya. Benar. Di sini kita hanya secara ekonomi, kalau gajinya naik, ekonominya juga naik. Naik, benar. Terus studinya juga menyatakan bahwa belanja lembaga non profit ya itu meningkat. Nah, lembaga non profit ini kontribusinya adalah dari partai politik. Gitu. Pasti meningkat pasti dong. Pasti meningkat ya kan, minimal buat bikin kaos ya kan. Ini banner digital advertising kan juga banyak tuh sekarang ya. Dan di ya bisa berasa lah teman-teman di jalanan juga banyak bendera, banyak spanduk-spanduk, poster. Ya memang kan mereka belanja lumayan banyak. Ya termasuk di daerah bahkan dekat tempat gua ya. Ya adalah minyak goreng. Gula pasir. Anda dapatnya masih situ kan? Di daerah saya dong. Apa tuh? Panci. Walkman dikasih walk anjir. Tapi memang itu kan cara ya. Cara-caranya yang kita juga nggak tahu legal atau enggak. Cuman ibaratnya itu terjadi, mereka berbelanja.
Ya, harusnya sih legal ya karena sudah diatur oleh Bawaslu dan KPU, dari KPU betul, gitu kan. betul. Gitu. Nah, kemudian ini tadi dari sisi dua hal meningkat ya belanja untuk terkait pemerintah, kemudian juga partai politik naik, tapi ada juga yang tertahan. Apa? Investasi. Pengusaha berarti ya? Investasi pengusaha dan juga investasi pemerintah karena kalau ini mungkin spesifik ya dua-duanya kita bahas ya. Oke, boleh. Jadi kalau dari sisi pertama pemerintah, ini kan gue udah ada kemungkinan gak lanjut nih. Istilahnya kalau incumbent ya. Walaupun kita gak ada incumbent ya Bang ya. Gak ada. Ya tapi ada, itulah pokoknya. Iya. Jadi bukan pemerintah doang sih. Tadi dibilang ya, pengusaha swasta juga statusnya wait and see. Tapi beda Bang. Beda ya? Jadi kalau pemerintah itu, kalau misalnya dia invest sekarang, padahal pemerintahan selanjutnya itu bukan dia yang memerintah, kan nanti jadi bisa klaim. Gitu. Ada arah politik sana gitu. Jadi dia mikir, ya kalau gitu investasinya nanti aja kalau misalnya dia menang, dia pilih lagi, gitu lanjut kan. lagi. Itu gitu kan juga ya? jadi janji politiknya dia juga kan gitu. Nah tapi kalau dari sisi swasta itu lebih kepada bagaimana nih, apakah calon yang tertentu ini, calon A, calon B, calon C misalnya itu ya, itu mendukung pergerakan atau pertumbuhan bisnisnya dia gitu. Oh makanya juga banyak pengusaha yang ada di tim sesnya. Bisa jadi. Kok udah mulai ngeri arah kita ya. Tapi itu make sense sih teman-teman. Jadi misal gini, kita ngomongin calon ketua OSIS deh. Iya. Tiba-tiba ada yang punya warung somai. Benar. Nempel ketua OSIS, ya dong. Bro, kalau lo lanjut jadi ketua OSIS, ya kan? Nanti somai gue diskon. Atau enggak gue akan buat kedai 2 deh di somainya di sekolah. Bener. Gitu kan. Tapi kalau lo kepilih, kalau enggak ya enggak bisa dong. Iya, kalau yang kepilih yang lain ternyata tukang dia bakso. Enggak perlu tukang somai. Tukang somai. Pokoknya tukang bakso. Nah, kalau gue udah bikin kedai somai rugi dong. Gitu. Jadi kira-kira seperti itulah kalau dari sisi pemerintah dia ya pengennya tuh jadi kekuatan atau istilahnya keuntungan janji politiknya. Tapi kalau dari sisi swasta itu lebih ke takutnya udah investasi ternyata yang pemenang malah menghambat gitu loh. Karena memang di ekonomi ini kita nggak bisa bilang ini semua pasti ya teman-teman ya. Ini kan asumsi dan prediksi. Tapi memang yang udah secara teorinya terbukti belanjanya memang naik. Benar. Udah itu dulu ya kan. Ya, nah jadi dari beberapa hal tadi kesimpulannya untuk UMKM ini seharusnya menjadi momentum yang bagus gitu. Karena banyak orang yang belanja kan. Oh, apalagi UMKM yang sablon. Ya sebenarnya banyak sih Bang, gak cuma sablon doang. Iya bisa jadi. Yang tadi kan minyak goreng, sembako, toko-toko kelontong, kaos ya kan. Benar. Jadi mereka punya daya beli yang meningkat karena dari sisi pemerintah juga menggelontorkan uang, bantuan sosial ataupun belanja untuk pegawai. Kemudian juga ada beberapa hal seperti rencana-rencana pemerintah lah gitu yang menguntungkan. Jadi daya beli meningkat, UMKM juga otomatis ada impact lah. Nah, tapi sebaliknya untuk korporasi-korporasi yang menengah ke atas gitu yang besar-besar yaitu justru melakukan tindakan wait and see gitu ya. Jadi memang agak berbalik sih antara semester 1 2024 mungkin untuk UMKM bisa lebih menggeliat. Tapi di semester 1 untuk pengusaha mungkin dia akan slow down dulu. Iya benar. Tapi ketika sudah ada pengumuman which is di 26 Juni putaran kedua selesai ya semester 2 lah kita ngomong ya. Semester 2 jadi kebalik mungkin UMKM-nya tidak terlalu menggeliat karena kan ya belanjanya udah gak kesana lagi bisa jadi. Sama pemerintah juga udah pasti nih siapa yang akan melanjutkan atau nggak siapa yang akan menggantikan. Ya kan? Jadi semester 1 semester 2 ini masih 50-50 ya teman-teman ya. Untuk di sisi dalam negerinya ya. Lebih berbijaksana lah ya. Ya pintar-pintar memanfaatkan situasi lah. Momentum. Gitu. Lanjut. Nah yang kedua ini, wah ini susah nih anjir. Kita bawakan juga dengan singkat aja lah ya, simpelnya aja lah. Jadi ini berhubungan dengan suku bunga dari Bank Sentral. Nah ini kenapa jadi sangat penting? Karena ini mempengaruhi biaya. Oh gitu. Iya jelas. Jadi ceritanya gini, ini yang akan kita bahas adalah awalnya dari kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika, United States lah, Amerika Serikat gitu ya. Yang mana mereka ini sekarang lagi berusaha mengendalikan inflasi. Oke. Jadi inflasi mereka itu sempat tinggi. Kenapa sempat tinggi? Karena pada saat Covid kan pemerintah berusaha menggairahkan menggairahkan ekonomi. Nah, ekonominya bergairah, tapi implikasinya inflasinya naik. Inflasi naik artinya harga bahan pokok naik lah gitu kan. Jadi konsumsinya harganya meningkat. Nah, implikasinya adalah
pemerintah harus melakukan suatu tindakan gitu sebelum harganya jadi terlalu cepat naiknya gitu kan. Nah, dengan menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga Amerika Serikat ini, masalah ini Amerika Serikat, Bang. Artinya dia sangat berpengaruh terhadap dunia. Semua dunia termasuk Indonesia gitu kan. Nah, suku bunga dia itu kan naik. Nah, implikasinya adalah suku bunga dia tuh mungkin gue jelaskan dulu ya. 2023 itu suku bunganya dari sekitar 5,25%, gitu kan? Ya 5,25%. Dia meningkat 5,25% dari 0,25 menjadi 5,5%. Gitu. Jadi naik 5%, Bang. Lumayan itu, men. Lumayan. Nah, bayangin nggak? Misalnya ada produk tabungan. Dulu tuh nabung itu cuma 0,25%. Ibaratnya lu nabung setahun ya. Lu nabung 100.000, lu cuma dapat 250 perak. Nggak menarik kan? Nggak menarik. Nah, sekarang dapat 5.000. Oke lah. Lumayan lah 5.000. Nah, artinya ini juga berlaku di global. Jadi global tuh melihat, oh Amerika sekarang jadi menarik ya. Yang dulunya tuh sarana untuk menyimpannya kurang menarik karena bunganya kecil nih. Nah, sekarang jadi 5,5% jadi menarik. Nah, jadi orang investor tuh berbondong-bondong ke Amerika. Menaruh uangnya di Amerika. Atau enggak jadi dolar. Iya, dalam bentuk dolar pastinya kan. Nah, salah satunya adalah narik uang dari Indonesia ke Amerika Serikat gitu. Jadi dia jual saham di Indonesia, jual obligasi dia di Indonesia, masukin ke Amerika. Nah, implikasinya adalah dolar makin menguat. Dia yang lu bilang. Dolar makin menguat, rupiah melemah pasti kan. Karena itu kan hubungannya terbalik. Gak mungkin sama-sama kuat dong. Iya, gitu. Nah, rupiah melemah ini ada bahayanya nih, Bang. Oh sangat, men. Kalau menurut gue ya, rupiah melemah itu kita misalnya mau beli barang deh di online aja ya, paling gampang ya. Misalnya harganya $1 itu equal misalnya dulu 14.500. Sekarang udah jadi 15.600. Iya, benar. Itu kan nambah sekitar 1.500 perak kan. Benar. Otomatis belum tentu juga dari barang yang kita beli 15.600 kita jual lagi dengan harga 16.000. Benar. Karena kan kenaikan harga di konsumen itu kan nggak berbanding lurus sama penguatan mata uang. Kadang-kadang mas cuman kalau bisa cuma naik 1%, 2% lebih bagus. Benar. Ya kan, jadi ada bisa jadi profit yang loss. Atau enggak ada yang rugi. Nah. Jadi kenaikan dolar ini atau pelemahan rupiah ini itu berimpact sangat besar terhadap masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Karena masih banyak barang kita impor dari luar. Contohnya BBM. Contoh BBM, artinya kan subsidi pemerintah jadi makin besar. Pasti. Kan. Tapi yang sangat erat kaitannya adalah bahan baku produksi. Contohnya gandum, tepung terigu. Itu kita masih impor, Bang. Udah pasti. Ya, gandum udah pasti. Jagung gitu kan. Nah, gandum bahan bahan mie instan. Iya kan. Indomie itu. Sorry gue sebut merek tapi ya udah pasti mie instan ya benar. Terus jagung bahan bakan ternak, gitu kan. Jadi perusahaan kan juga punya target untuk profit ya istilahnya kan. Minimal dia BEP lah. Nah kalau cost-nya dia untuk impor itu makin lama makin naik, otomatis HPP-nya juga naik. HPP-nya naik. Nah sebagian kenaikan cost ini akan diteruskan ke pembeli gitu. Jadi pembeli juga harga barangnya juga naik. Akhirnya pembeli juga merasakan dampaknya gitu. Oh dia jadi yang biasanya beli makanan 10.000 sekarang jadi 11.000, 12.000 gitu kan. Nih teman-teman jangan terlalu pusing dulu ya. Pokoknya intinya dari The Fed tadi, kebijakan The Fed menaikkan suku bunga yang akan mengimplikasikan kenaikan nilai tukar dolar ya. Ibaratnya dolar jadi lebih gede, ibaratnya 15.000. Amit-amit bisa di 16.000 tuh amit-amit banget tuh. Karena di Indonesia kitanya pasti melemah. Ketika kita melemah ya kita juga daya beli kita terhadap produk-produk kayak BBM, gandum tadi yang diimport itu semua ya pasti akan lebih susah. Ya, nah itu adalah kondisi sampai ke akhir tahun 2023. Nah, sekarang kita bicara 2024. Gitu. Nah, di 2024 pertanyaannya apakah Bank Sentral Amerika akan mempertahankan, menaikkan atau menurunkan suku bunganya dia? Gitu. Jadi informasi dari Financial Times gitu ya, salah satu platform berita dari Barat gitu kan, menyebutkan bahwa kemungkinan suku bunga Amerika akan diturunkan ke 0,25% sebanyak 3 kali. Jadi mereka kalau nurun itu nggak langsung gitu Bang. Gitu. Jadi dicicil. Pinter. Enak ya kalau misalnya lo kontrol dunia ya.
Pelan-pelan. Pelan-pelan gitu kan. Pelan-pelan. Jadi 0,25, 0,25, 0,5. Jadi mungkin di akhir tahun 2024 itu jadi 4,75%. Nah, ini masih prediksi. Ya, ini masih prediksi. Belum tentu terjadi, tapi Betul. ini masih prediksi. Nah, artinya ada kemungkinan investor itu mungkin akan melihat kembali atau mindahin uangnya lagi kembali ke Indonesia. Oke. Gitu. Jadi mungkin prediksinya adalah rupiah akan menguat, walaupun di range yang terbatas. Dan gitu. ini tergantung juga kondisi yang di awal tadi kita bilang, kondisi politik kita. Iya. Ya dong. Rupiah akan menguat jika kondisi politik atau kondisi ekonomi kita stabil. Yeah. Karena investor juga nggak akan langsung memindahkan uangnya ke Indonesia. Yeah. Kalau politiknya masih belum stabil lah kalau kita bilang gitu. Jadi memang yang kita bilang di semester 1 ini politik Indonesia masih bilang uncertainty lah. Benar. Belum tahu nih siapa yang akan mimpin ya. Tapi ketika sudah jadi siapa tahu suku bunga 0,25 dikali 2 lah ya. 0,5% turunnya lah ya. Semester 2 dan 0, jadi 5 jadi 4,5 kan lumayan. Ya, benar. Jadi kalau untuk masyarakat menengah ke bawah mungkin terasa sedikit lah dari impact ini. Mungkin lebih banyak ke perusahaan. Jadi perusahaan costnya jadi gede, berkurang. Nah, nanti mungkin 2026 dan seterusnya baru kita merasakan adanya harga yang lebih murah lah gitu. Setelah Bank Sentral Amerika menurunkan lebih turun lagi gitu. Dan kita juga berharap di 2024 ini tidak ada lagi peperangan. Amin. Tidak ada lagi juga ya yang aneh-aneh lah ya. Kita minta tolong nih buat teman-teman semua, kita sama-sama berdoa lah ya. Soalnya 2024 ini kitanya nggak stabil di satu semester tadi kita bilang. Dan kalau misalnya ditambah lagi peperangan dan akan mengganggu tentang perdagangan, which is akan kita sambung ke episode berikutnya. Kenapa dari perdagangan, peperangan itu bisa menyebabkan ekonomi tidak stabil. Benar. Jadi untuk episode selanjutnya kita akan bahas supply chain dan juga kesimpulan dari ekonomi and business outlook Indonesia 2024. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you.